Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Pratama dengan NIM 124490627 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi kelas RC angkatan tahun 2024. Di sini saya membuat video untuk mengerjakan tugas gambar teknik, yaitu membuat file gambar mengimport gambar di software KiCad. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, apa sih itu file Gerber? File Gerber sendiri adalah format file standar yang digunakan untuk menyampaikan desain PCB ke pabrik agar bisa dicetak dan diproduksi. File Gerber berisi informasi detail tentang lapisan tembaga, jalur, lubang, seal screen, dan solder marks, sehingga pabrik dapat membuat PCB sesuai desain elektronik yang dibuat di software desain seperti KiCad. Selanjutnya, ada fungsi Gerber di mana dibagi jadi 3. Yang pertama, panduan produksi PCB, yaitu file Gerber menyediakan informasi lengkap tentang jalur tembaga, lubang, dan lapisan lainnya, sehingga pabrik dapat memproduksi PCB sesuai desain tanpa kesalahan. Dan yang kedua, ada standarisasi desain. Dengan format Gerber yang umum diterima, desain PCB dapat dibaca dan dipahami oleh berbagai mesin produksi, dan software memastikan konsistensi hasil produksi. Dan yang ketiga, mempermudah verifikasi dan pemeriksaan. File Gerber memungkinkan desainer dan pabrik untuk memeriksa layout PCB sebelum produksi sehingga potensi kesalahan atau konflik antar jalur akan dideteksi lebih awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi KiCad. Kemudian kita menambahkan, kita masuk ke desain yang telah kita buat sebelumnya. File, kemudian pilih verification output, pilih Gerber ini kita klik. Di sini kalian bisa memilih pilihan layar PCB yang ingin dijadikan Gerber, dan di sini kita pilih buat folder untuk file Gerber. Tambahkan, kita buat folder baru, kumpulan Gerber misal. Oke, kemudian kita bisa select file. Oke. Dokumen. Ini kita buat yang bagian, kemudian simpan tentang, kemudian subtract, dan kemudian save. Selanjutnya kita klik file, kita cari ini tadi file software, klik kanan, kemudian compress to zip file, cukup oleh yang telah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke aplikasi KiCad.
di sini kita bisa lihat terlebih dahulu sama sekedar buat, kemudian kita cek caranya. Kita klik image file, kemudian open to the file. Selanjutnya kita cari file yang telah kita buat tadi. Ini kita open. Oke, kita sakit semua sudah selesai. Setelah tadi kelihatan gambar, selanjutnya kita memasukkan logo. Oke, kasih nama saya, kemudian kita ini di sini ada, saya akan kasih tahu caranya. Cara untuk memasukkan logo seperti ini sudah. Ini saya hapus dulu. Ini namanya. Oke, caranya kita ke menu file, selanjutnya kita masuk ke cara menambahkan gambar di desain PCB kita. Klik image D, kemudian kita load source image, kita pilih gambar sempal ini, kita atur size-nya ke 90. Oke, selanjutnya kita pilih footprint tiket lainnya, pilih image, kemudian export file. Nah, di sini kita masukkan ke file kita logo kita, kemudian klik save karena saya telah membuatnya di kelas. Teman-teman silahkan save. Selanjutnya kalau sudah di save, kita langsung saja masuk ke desain PCB kita. Di sini teman-teman bisa klik kemudian teman-teman cari file yang telah dibuat tadi. Kemudian itu PI-nya, kemudian klik OK. Nih, ini untuk tampilan depan. Nih, kita bisa lihat 3D-nya. Teman-teman bisa ganti ke kalau ke tampilan belakang, caranya klik F pada keyboard. Oke, setelah itu kita bisa lihat nih, tampilan depannya kosong dan di belakangnya ada nama logo. Kemudian kita bisa memberikan nama pengenal. Caranya klik please, kemudian draw text. Nah, di sini kita bisa masukkan nama kita ya teman-teman. Kemudian bawahnya bisa dikasih keterangan tuh di sini ini saya teman-teman. Ini kelihatan sudah keluar. Untuk warnanya bisa disesuaikan dengan kemauan teman-teman. Di sini saya pilih warna upscreen dengan ukuran oke, cukup. Kemudian bisa klik OK. Di sini tentu bisa tambahkan untuk sama supaya berada di belakang, klik tombol F di keyboard, kemudian oke, selesai. Setelah itu kita bisa lihat 3D nya. Nice. Inilah teman-teman hasilnya kurang seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih ini yang saya buat, apa sih fungsi dari komponen-komponen ini. Oke, ini apa sih ini? Oke, sebelumnya di sini saya membuat sistem di mana sistem ini adalah sistem IoT control board atau smart controller
yang bisa dipakai untuk mengontrol motor, lampu, relay, atau aktuator lewat Wi-Fi. Powerful Note MCU upgrade lebih kuat dari sekedar ESP32. Dev karena sudah ada power regulator, force, dan driver onboard. Hanya motor atau aktuator drive board berbasis ESP32 karena ada banyak konektor dan MOSFET, kemungkinan untuk robotik, smart home, atau otomasi industri skala kecil. Untuk keseluruhan komponen ini adalah PCB yang saya buat adalah sebuah sistem kontrol berbasis ESP32 dengan power regulator dan diukur beban yang kemungkinan ditunjukkan untuk aplikasi IoT, otomasi, dan pengendalian perangkat listrik atau motor dari jarak jauh. Ini